Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih, saudara-saudariku, Bapak Ibu, yang saya kasih juga di dalam Tuhan. Saya mengajak lagi kita kembali pada kesempatan ini untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Markus bab 23 ayat 28. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir-bulir gandum. Maka kata orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abyatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat, terkadang kita mempersoalkan hukum atau mempersoalkan pelanggaran hukum yang memang mengabaikan suatu nilai atau sisi yang paling penting dalam kehidupan, yaitu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu dipandang rendah, ya, sebagai sesuatu yang harus tunduk pada hukum. Tetapi sesungguhnya hukum itu dibuat agar manusia itu bisa berpikir secara akal sehat, ya, bisa berpikir benar, ya, sehingga tindakan-tindakannya itu terarah kepada suatu kesejahteraan bersama atau kedamaian, menciptakan relasi solidaritas di antara sesama. Bukan hukum itu dibuat untuk mencederai manusia itu sendiri. Pada kesempatan ini yang telah kita dengarkan tadi dalam bacaan Injil, di mana orang-orang Farisi itu mempersoalkan hukum, ya, yaitu hari Sabat. Hari Sabat bagi mereka merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Dan para murid pada waktu itu, para murid Yesus itu memetik gandum, ya, bulir-bulir gandum, lalu kemudian mereka makan. Dan itu bagi orang Farisi dilarang, ya, dilarang untuk memetik bulir gandum pada hari Sabat. Tetapi hal itu dilakukan oleh para murid Yesus, sehingga mereka seolah-olah menilai bahwa para murid Yesus itu tidak taat pada hukum Sabat, atau tidak taat pada apa yang menjadi ketetapan-ketetapan pada hari Sabat. Di sini Yesus tampil sebagai pembela nilai kemanusiaan, ya, dalam arti bahwa Yesus tidak mementingkan hukum, ya, atau Yesus tidak melihat bahwa hukum itu sebagai sesuatu yang harus ditaat secara buta, ya, atau hukum itu tidak bisa dipandang atau dinilai sebagai sesuatu yang otoriter yang mempunyai kemampuan menggilas nilai kemanusiaan. Yesus tampil di situ memberikan suatu pencerahan bahwa hukum itu bukan bukan diadakan untuk manusia, dan bukan bagi Yesus itu bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya bahwa hari Sabat itu diadakan tentu untuk menciptakan suatu keharmonisan di dalam kehidupan bersama, di mana manusia itu bisa bertindak yang dilandasi oleh kasih untuk menciptakan nilai persaudaraan, menciptakan kedamaian, menciptakan kerukunan, keadilan, dan sebagainya. Bukan pertama-tama hari Sabat itu manusia itu untuk hari Sabat. Artinya kalau manusia itu untuk hari Sabat, manusia yang menjadi objek yang dicederai, ya, oleh hari Sabat itu sendiri, ya. Ya, dengan demikian di situ apapun yang dilakukan oleh manusia bisa dinilai oleh hari Sabat sebagai sesuatu yang salah, ya,
berdasarkan pemikiran orang yang mengadakan hari Sabat itu atau yang mengadakan aturan-aturan hari Sabat itu. Dan tentunya di sini ada sesuatu yang negatif dipandang, di mana itu semua diadakan atau itu semua dilakukan atau penentuan-penentuan hari Sabat itu ya untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Ya bisa jadi dalam hal ini adalah orang-orang Farisi itulah yang mendapat keuntungan maupun sejenisnya mereka. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan dalam posisi ini tidak selalu mementingkan hukum Sabat itu ya. Yang diangkat oleh Tuhan itu pertama-tama itu adalah nilai kemanusiaan atau manusianya yang perlu dibela oleh Yesus ya. Manusia itu yang perlu diangkat derajatnya oleh Yesus, bukan hari Sabatnya. Kalau derajat manusia itu diangkat, otomatis hari Sabat itu sudah tertera atau boleh kita katakan bahwa terimplisit ya, terimplisit di dalam usaha kita membela kemanusiaan itu. Misalnya saja orang melakukan suatu perbuatan baik ya, ingin membantu seseorang yang kelaparan atau ingin memberikan makanan kepada seseorang yang misal pada hari yang ditetapkan atau pada hari Sabat itu misalnya, ya tentu itu merupakan suatu perbuatan baik ya, di mana seseorang itu hendak membela nilai kemanusiaan seseorang atau hendak membantu seseorang agar dia tidak kelaparan dan mungkin jatuh sakit ya. Di sini yang dibuatnya itu adalah membela kemanusiaan. Hari Sabat di situ tentu bukan melarang atau tentu hadir sebagai suatu titik yang mendukung atau boleh kita katakan bahwa tindakan manusia itu seolah-olah memaknai hari Sabat itu. Dengan demikian teman-teman, hari Sabat itu tidak mencederai manusia itu sendiri. Tetapi hari Sabat itu diadakan agar manusia itu mempunyai suatu cara pandang atau suatu perspektif yang baru yang terarah kepada pembelaan nilai-nilai kemanusiaan ya, maupun nilai-nilai lain yang diarahkan kepada atau yang terarah kepada apa yang kita katakan kehendak Allah. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, kita mungkin terkadang berpegang teguh ya pada apa yang kita yakini sendiri. Bahwa apa yang kita yakini sendiri kita anggap sebagai suatu kebenaran. Dan apa yang dilakukan oleh orang lain itu ya sesuatu yang salah. Itu sebenarnya bukan suatu yang wajar ya, atau sesuatu yang patut kita teladani atau kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sebenarnya bahwa apa yang kita pikirkan itu harus disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan orang lain atau apa yang menjadi kebutuhan universal, bukan memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Tentu itu akan merugikan orang lain ya, atau mengobjekkan orang lain, menderitakan orang lain. Atau mungkin terkadang juga dalam kehidupan kita memandang setiap perbuatan orang lain atau setiap tindakan orang lain itu sebagai sebuah tindakan yang kita klaim sebagai tindakan yang tidak mempunyai unsur kebenarannya. Ternyata apa yang orang lain lakukan itu ya itu merupakan sebuah keyakinan dia sendiri bahwa itu adalah kebenaran, yang tentunya bahwa kebenaran itu tidak melanggar atau tidak merusak orang lain gitu ya. Nah, di situ tentu kita terperangkap di dalam pola pikir yang gelap ya, atau pola pikir yang subjektif. Dan oleh karena itu pada hari ini Tuhan tuh mengajak kita atau membuka pikiran kita untuk senantiasa berpikir positif tentang orang lain ya, maupun juga tentang diri kita sendiri. Berpikir positif dalam arti bahwa ya kita berpikir luas tentang tindakan orang lain, tentang apa yang dipikirkan orang lain ya, bukan malah kita menilai perbuatan orang lain itu sebagai perbuatan yang mencela atau perbuatan yang kadang-kadang merongrong apa yang menjadi kemapanan kita ya. Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak serta-merta mengklaim orang sebagai salah atau sebagai tindakan yang merugikan atau sebagai tindakan yang tidak taat pada aturan atau kehendak saya. Dengan demikian teman-teman yang terkasih, semoga bacaan yang kita dengarkan hari ini semakin meneguhkan kita, meneguhkan pola pikir kita untuk berpikir positif tentang orang lain, tentang sesama,
tentang alam semesta ini, sehingga kita pun pada saatnya berada pada posisi yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri. Semoga.